Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah saudaraku, ketemu lagi mengawali hari Jumat. Jumat tanggal berapa? Hari Jumat tanggal 3 September ya. Selesai sholat subuh, ngaji surat Yasin, Rahman, Waqi, Al-Muluk. Nah, sekarang menyapa Anda. Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita sekedar refleksi saja, refleksi hukum ya. Refleksi hukum ya, tetap semoga harapannya memancarkan gelombang positif lah, baik kepada saya, baik kepada keluarga, lebih-lebih kepada polisi, kepada jaksa, kepada hakim gitu kan. Dan kepada bangsa ini insya Allah. Suatu ketika ada Ustadz Felix, ini refleksi ya, sedikit mengupas lah masa lalu lah ya. Ada Ustadz Felix diundang ceramah, diundang pengajian, diundang dakwah di kota Bangil Pasuruan, di Masjid Manarul. Artinya apa? Artinya ada orang Islam, ada orang Muslim ya yang mengundang penceramah Muslim di sebuah masjid di kota Bangil Pasuruan. Masjidnya besar ya. Kebetulan saya masa kecil ada di situ. Bahkan waktu pembangunan Masjid Manarul Bangil itu saya di situ ya. Masa kecil saya sering main-main di situ ketika masjid itu belum selesai. Nah, dan acara itu batal karena dibatalkan ya, diganggu, dibatalkan, didemo gitu. Dan yang membatalkan adalah orang Islam juga. Nah, singkat cerita acara itu batal. Maka saya membuat video protes, marah, membela Ustadz Felix. Nah, dengan dialektika Jawa Timuran, blokosutoan begitu. Nah, ini saya singkat-singkat aja. Kemudian saya berapa bulan kemudian tiba-tiba ada yang melaporkan saya. Ya, melaporkan atas pembelaan saya kepada Ustadz Felix itu. Dan luar biasa dilaporkan, langsung ibaratnya itu diproses lah ya, langsung dipanggil jadi saksi, kemudian dipanggil naik status jadi tersangka, kemudian langsung sidang gitu kan. Intinya lancar lah sampai sidang dan sampai vonis. Itu gara-gara saya membela seorang mu'alaf yang jadi dai, terus dai yang cerdas, kemudian saya sampai menjadi tersangka, terdakwa sampai di sidang. Kemudian ada sebuah akun ya, di Facebook, ada sebuah akun di Facebook, nama akunnya Generasi Muda NU. Itu memosting ya, membuat status 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabi. 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabi. 1. Ustadz Abdul Somad. 2. Ustadz Tengku Zulkarnain. 3. Ustadz Adi Hidayat. 4. Gus Nur. 5. Khalid Basalamah. 6. Nah, pokoknya ada 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabisme. Itu Facebook itu bikin status seperti itu. Nah, ini kan fitnah ya, fitnah, penebar kebencian, ya kan, parah ini. Maka saya pun marah, saya protes dengan akun itu. Ya, kebetulan karena nama akunnya Generasi Muda NU ya, saya sebut nama akunnya. Dengan sekali lagi dialektika Jawa Timuran, orang Jawa Timur ya, blak-blakan, blokosuto. Kebetulan fitrahku dari sananya memang begitu. Nggak suka tedeng aling-aling, ele-ele, api-api, wis sakarepmu, spontan blokosuto. Loh, ini kok ada Facebook bilang 20 daftar Ustadz Radikal dan Wahabisme. Di situ ada namaku. Mau marah aku, protes. Ya namanya era medsos ya. Bikin video. Hei akun Generasi Muda NU. Akun
Facebook, fanspeak. Kamu tuh siapa? Kenal aja enggak, ketemu aja enggak, ngobrol aja enggak pernah, tabayun aja enggak pernah, bertatap muka aja enggak pernah. Aku yang enggak pernah ngutang duitmu, enggak pernah ganggu rumah tanggamu. Kok bisa-bisanya kamu bilang aku radikal dan wahabi? Nah, kalau kamu ekonomi lebih kaya mana dengan aku? Kalau kamu laki-laki lebih ganteng mana dengan aku? Marah-marah gitu. Oke, enggak lama kemudian saya dilaporkan oleh pengurus NU, katanya mencemarkan nama baik NU. Padahal saya marah karena difitnah oleh sebuah akun fanspeak yang kebetulan nama akunnya Generasi Muda NU, masih ada sampai sekarang. Nah, tapi tiba-tiba dilaporkan pencemaran nama baik NU. Nah, anehnya nah ini luar biasa, dilaporkan di Polrestabes Surabaya, mungkin karena nggak tembus naik ke Polda. Singkat cerita diproses, saudaraku. Saya dipanggil mulai dari saksi sampai tersangka. Nah, dampak daripada itu luar biasa. Saya waktu itu menghadapi kurang berapa bulan itu saya mau berangkat umroh, membimbing jamaah umroh gitu kan, pertama. Yang kedua, saya menerima sudah ada beberapa jadwal ceramah di Hong Kong dan Australia. Jadi ada komunitas muslim di Australia yang ngundang saya safari dakwah di sana. Visanya sudah keluar, tiketnya sudah di-booking. Jadwalnya, tempat-tempatnya semua sudah fix, tinggal berangkat saja. Australia. Anda tahu? Gara-gara saya dilaporkan itu, terus gara-gara saya jadi tersangka, tiba-tiba datang surat pemberitahuan bahwa saya diminta menyerahkan paspor dan saya dilarang keluar negeri, dicekal, di blacklist. Jadi semua jadwal di Australia batal. Bahkan di Hong Kong itu sudah tiket sudah ada, kita sudah berangkat ini berdua sama Munjiat, sudah nyampe Hong Kong. Di bandara Hong Kong, tiba-tiba saya di imigrasi itu nggak bisa masuk. Saya dicekal, dibawa masuk, diinterogasi, sementara Munjiat masuk. Nah, itu waktu itu viral beritanya. Saya diinterogasi panjang. Ya intinya, tetapi salah saya apa gitu? Saya udah sering keluar masuk Hong Kong. Coba cek komputermu. Memang nggak ada catatan kesalahan, tidak ada kriminal saya di Hong Kong. Ya akhirnya alasannya, ada orang atas yang tidak mengizinkan Gus Nur masuk ke Hong Kong. Jam 10 pagi saya dibawa ke ruangan interogasi gitu. Jam 3 sore saya dipulangkan paksa ke Indonesia. Dan sejak itu saya dicekal, nggak boleh keluar negeri. Coba, subhanallah, dahsyat. Nah, kemudian TV-TV, Kompas, Metro, TV One gitu kan, itu terus memframing, memberitakan Gus Nur mencemarkan nama baik NU. Tidak ada satu TV, tidak ada satu koran yang menulis judul sesuai kenyataannya. Gus Nur difitnah akun fanspeak, dituduh radikal dan wahabi, Gus Nur marah, Gus Nur klarifikasi itu. Tidak ada. Rata-rata media menulis judul Gus Nur mencemarkan nama baik NU. Bahkan termasuk humasnya waktu itu, humas Poldanya pun diundang sepihak oleh Kompas TV. Wah, ngomongnya itu seolah-olah bukan polisi, tapi kayak humas NU aja, bukan humas polisi. Oke, singkat cerita, disidang. Sampai segitunya. Nah, next. Yang terakhir, ya seperti biasa. Ada ulama-ulama, ada muhtasyar, pengurus-pengurus di mana-mana itu banyak yang ngomong kalau seperti bis umum yang sopirnya mabuk dan seterusnya. Nah, termasuk saya juga ngomong seperti itu. Dilaporkan lagi, Palu membela Ustaz Felix, Polda Jatim karena melawan, mengkonter, menjawab fitnah sebuah akun dituduh radikal dan wahabi. Tapi malah saya yang dilaporkan, malah saya yang
masuk persidangan. Sementara akun yang fitnah saya itu nggak ada di pengadilan. Loh, Pak Hakim, Gus Nur mencemarkan nama baik NU. Loh, ini videonya. Loh, enggak Pak Hakim, saya itu melawan akun fanspeak. Ini akunnya. Mana ini adminnya ini? Datangkan ke sini adminnya ini. Nah, ternyata nggak bisa datang. Nah, seperti itu dan akhirnya divonis, disidang di pengadilan Surabaya. Sampai begitu hebohnya sidangnya tuh sampai radius 2 kilo dari pengadilan itu ditutup begitu. Oke. Next. Kemudian dilaporkan lagi ya oleh beberapa oknum itu, dilaporkan lagi. Nah, ini luar biasa saudaraku. Kalau yang di Palu, kalau di Jawa Timur dipanggil dulu jadi saksi. Nah, itu pun saya selalu datang tepat waktu. Panggilan jam 9, jam 8 saya sudah datang. Disiplin waktu. Saya nggak mau korupsi waktu. Oke, saya potong. Langsung kemudian dilaporkan lagi. Ya, di kemarin itu. Nah, ini luar biasa ini. Dilaporkan sekarang, 3 hari kemudian ditangkap tengah malam di sini. Ditangkap, dijemput, digeledah, handphone disita, laptop disita, WiFi disita, semua disita, langsung dibawa ke Jakarta. Nah, terus diinterogasi, langsung tersangka, langsung ditahan. Padahal belum ada status salah dari pengadilan, langsung ditahan. Nah, luar biasanya begini. Yang melaporkan sama, pasalnya sama, gitu kan? Deliknya sama, dan semuanya tidak ada yang terbukti. Ya, dituduh menebarkan kebencian antar suku, antar ras, antar agama, antar golongan. Di pengadilan nggak terbukti. Tidak ada suku yang bertengkar, tidak ada ras yang bertengkar, tidak ada agama yang bertengkar, tidak ada golongan yang bertengkar, gara-gara saya, gara-gara konten saya. Nggak ada. Di pengadilan tidak terbukti. Nah, seperti itu teman-teman saudaraku. Ini refleksinya begitu sampai kemarin yang terakhir ditahan 10 bulan, divonis 10 bulan, didenda 50 juta. Nah, dari pernak-pernik itu luar biasa dampaknya saudaraku. Saya beli tanah, sudah lunas, sudah saya mau bangun pesantren, alat berat sudah masuk, digagalkan, di demo. Rugilah materi yang tidak sedikit. Beli lagi tanah di Malang, sudah di DP, didatangi yang punya tanah, persekusi, akhirnya membatalkan sepihak, dibesuki, batal semuanya. Kemudian bikin film pendek, sudah biaya banyak, hunting lokasi macam-macam, yang punya lokasi sudah ikhlas, sudah seneng, dipersekusi, batal. Banyak sekali pernak-pernik. Sejak itulah moral, material, waktu, tenaga, pikiran, lahir batin sering sekali saya dizalimi. Oke, 1 menit, 2 menit terakhir. Itu sudah lewat. Nah, suatu ketika ada segerombol orang demo di depan Polda Palu itu, bawa spanduk. Ada foto saya di situ, foto saya disilang gini, kayak Bromo Corah gitu. Ustadz provokator, tangkap Ustadz provokator, tangkap Ustadz gadungan. Oke, singkat cerita, saya laporkan itu pendemo itu dengan bukti-bukti yang kuat. Ya, saya bawa foto, saya bawa lawyer, saya laporkan, diterima laporan saya, diketik ya. Sudah macam-macam, sudah dipanggil saksi dan seterusnya. Alhamdulillah sudah sampai sekarang 3 tahun lebih nggak ada kabarnya, nggak ada prosesnya. Kemudian ada lagi orang di medsos, perhatikan. Wah, subhanallah ya. Gus Nur Dajjal, Gus Nur Iblis, Gus Nur anak pelacur, Gus Nur setan, Gus Nur wedus, Gus Nur penipu. Saudaraku, bukan hanya satu, banyak akun seperti itu. Saya tanya, kena nggak deliknya ini? Ayo, kena nggak deliknya ini? Gus Nur asu, Gus Nur wedus,
Gus Nur anjing, Gus Nur dajjal, Gus Nur penipu. Lengkap. Banyak itu di medsos. Sebagian sudah ada yang mati orangnya. Nah, saya coba laporkan itu, salah satunya itu. Saya laporkan lengkap dengan videonya. Ya, oke, diperiksa dan diterima laporan saya dan disidik. Diketik. Gus Nur penipu, Gus Nur anjing, Gus Nur dajjal, Gus Nur wedus. Diketik sudah oleh penyidik itu. Nah, alhamdulillah saya potong ceritanya. Sudah hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun sampai sekarang. Nggak ada proses. Diproses tapi nggak ditangkap sampai sekarang 2 tahun. Padahal Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, Gus Nur iblis, Gus Nur anak pelacur, Gus Nur dajjal, Gus Nur penipu. Wah, lengkap. Tidak ditangkap, tidak diproses. Sudah 2 tahun. Dan ini sampai kiamat saya tetap menunggu keadilannya. Loh, kalau saya yang dilaporkan, langsung dipanggil, jadi saksi, jadi tersangka, disidang, divonis. Bahkan yang terakhir dilaporkan sekarang, 3 hari kemudian langsung ditangkap, langsung dipenjara. Nah, saya yang laporkan 2 tahun, 3 tahun ngendap. Bagaimana? Salah apa, dosa apa bangsa ini? Sehingga Allah azab seberat ini, sehingga hukum dibuat main-main. Ayo, saya terakhir ya, saya closing statement. Ya, Pak Polisi, kasihanlah orang tuamu. Orang tuamu menyekolahkanmu supaya jadi polisi. Ya kan, sampai korban tenaga, pikiran, air mata, mungkin kan, sampai lupa sholat barangkali. Ya kan, kerja keras membiayai kamu jadi polisi. Orang tuamu berharap kamu jadi polisi yang baik. Ternyata malah seperti ini. Kasihan orang tuamu. Kasihan anak-anakmu, kasihan istri-istrimu. Kan coba lihat, kamu kalau mau tidur tuh lihat anakmu, lihat istrimu. Betapa cantiknya istrimu, betapa lucunya anakmu. Dan kamu kasih nafkah, uang-uang yang haram, uang-uang yang subhat, dengan mempermainkan hukum seperti ini. Main tangkap seenaknya, sementara di sisi lain nggak diproses-proses. Setiap tak tanya di WA, gimana kabar kasus saya? Sabar. Gimana? Sabar. Gimana? Saya masih sibuk. Saya masih sibuk. Wallahi. Nah, sampai detik ini. Ayolah, jaksa juga gitu ya. Orang tuamu menyekolahkanmu supaya kamu jadi jaksa yang baik. Malah jadi jaksa yang jual beli hukum. Ya kan? Setiap fase ada uangnya, ada bayarannya, ada harganya. Naudzubillah. Sudah terbukti nggak bersalah, masih saja dituntut. Lu nggak ada salah. Gus Nur mencemarkan nama baik. Gus Nur dilaporkan. Loh, yang saya cemarkan nama baiknya nggak datang. Yang melaporkan saya, otak yang melaporkan saya nggak datang. Dipanggil hakim, dipanggil jaksa, JPU, sampai 5 kali nggak datang. Lo kan harusnya demi hukum gugur, bebas saya. Masih saja divonis salah, masih dituntut 2 tahun. Masih banding, masih kasasi. Lo bagaimana? Oh, sementara dia saja nggak menghormati hukum. Yang laporkan saya, yang merasa nama baiknya dicemarkan, itu Anda panggil nggak datang-datang. Dia saja nggak menghormati hukum. Nggak menghormati seragammu, nggak menghormati hakim, nggak menghormati kejaksaan, JPU. Lalu terus bagaimana kok masih divonis? Subhanallah, barakallah ya. Nah, kasihanlah, kasihan anakmu, kasihan istrimu, kasihan orang tuamu yang menyekolahkan dirimu sampai jadi jaksa. Nah, kemudian hakim juga, Masya Allah, barakallah, barakallah. Kasihan orang tuamu, kasihan anakmu, kasihan bangsa ini. Kasihan dirimu sendiri, malulah. Nah, mudah-mudahan refleksi ini bermanfaat, saudaraku ya. Pak, bermanfaat bahwa seperti inilah. Saya orang yang berusaha taat hukum, saya itu orang yang paling disiplin waktu. Saya paling senang kalau hukum itu ditegakkan. Kalau saya salah, hukum saya. Ya kan? Silahkan seberat-beratnya bila perlu. Ayo kita tegakkan hukum ini supaya bangsa ini ada karomahnya gitu loh, dan supaya dirimu juga ada wibawa gitu loh. Di balik seragammu itu ada wibawa ya, biar kamu itu punya kehormatan baik di hadapan keluargamu, di hadapan dirimu sendiri. Mudah-mudahan manfaat. Oke saudaraku,
Ini mungkin sekedar pengumuman juga bahwa akun Munjia Channel itu akan saya ganti nama menjadi GN13 Official ya. New Munjia Channel, karena yang Munjia Channel sudah disita polisi, sekarang sudah disita kejaksaan, katanya sudah mau dihancurkan apa itu loh. Coba, saya bikin channel itu berapa tahun? 2 tahun ya, lebih ya. Sudah bikin channel itu, sudah waktu disita itu 600.000 subscribe. Ada sekitar 2.000 video. Ada bedah masjid, sosial, bedah rumah, infak beras. Nah, dari channel itu saya menghasilkan uang 40 juta, 30 juta, 20 juta. Uangnya untuk bedah masjid, bedah rumah, ya, membantu fakir-fakir miskin. Nah, tiba-tiba akun itu sekarang disita. Loh, coba saudaraku. Ngeri, teman. Ya, sampai sekarang disita, belum dikembalikan. Nah, itu bikin lagi sekarang New Munjia Channel. Ada beberapa masukan supaya namanya diganti, jangan New Munjia tapi langsung official nama saya atau inisial nama saya. Oke, saya terima dan luar biasa, matur suwun. Jadi mulai sekarang kita pakai GN13 Official atau singkatan dari Gusnur 13 Official. 13 itu memang sudah menjadi simbol saya, lambang saya. Oke, nanti saya bahas lain hari. Salam hormat hukum, salam hormat polisi, salam hormat jaksa, salam hormat hakim. Saya doakan Anda, mudah-mudahan Anda yang baik ya, hakim yang baik, jaksa yang baik, polisi yang baik. Tak doakan mudah-mudahan rumah tanggamu sakinah, mawaddah warahmah, dan besok matimu husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.